Di Quran surat An-Nas ada kata-kata minal jinnati wan nas. Jadi di balik nas itu ada jin. Jin itu bahasa Arab, sesuatu yang tersembunyi. Yang tersembunyi itu adalah daya semesta. Yang tersembunyi itu adalah kekuatan positif. Yang tersembunyi adalah cinta yang diberikan sejak kita lahir ke alam semesta ini. Sayang sekali banyak manusia yang belum sadar untuk mengizinkan kekuatan itu. Lalu kehidupannya seperti itu saja. Terjebak dalam siklus konflik yang terus-menerus. Terjebak dalam siklus kesulitan yang terus-menerus. Terjebak dalam siklus kehampaan yang terus-menerus, yang tidak berakhir. Tapi berapa banyak manusia yang sadar tentang kekuatan dari nafas itu? Berapa banyak? Nyaris kita semua tidak menyadari kekuatan itu. Dan kita hanya berfokus kepada apa yang kita cari. Para sahabatku yang budiman, baik yang hadir di tempat ini maupun yang sudah menunggu di rumah masing-masing, karena ada puluhan ribu orang yang sudah mengakses kajian ini. Saya juga harus menyapa mereka. Kita doakan juga kiranya mereka semua selalu berbahagia, penuh sukacita, karena hanya kebahagiaanlah satu-satunya jalan menuju kebahagiaan itu sendiri. Segala puji hanya milik Allah, energi universal yang meliputi seluruh bentuk, seluruh makhluk, daya semesta yang senantiasa menumpahkan cinta kasihnya tanpa batas. Dan beliau itu sekarang bersama dengan kita, meliputi seluruh sel dalam tubuh kita, yang telah membuat tubuh kita menjadi berharisma, tubuh kita menjadi berwibawa, tubuh kita menjadi fungsional. Dan mari kita sadari semua kemewahan yang dipersembahkan olehnya kepada kita. Bisa mengangkat tangan itu sebuah kemewahan. Bisa melangkahkan kaki itu sebuah kemewahan. Bisa melihat semua ciptaannya adalah sebuah kemewahan. Bahkan bisa merasakan air menyentuh tangan, itu pun sebuah kemewahan. Merasakan suara mobil itu sebuah kemewahan. Merasakan burung berkicau pun sebuah kemewahan. Hanya mereka yang sadar, hanya mereka yang sudah sampai di tingkat kesadarannya, mereka selalu dipenuhi oleh rasa syukur yang dalam, sehingga rasa syukur itu dapat melipat gandakan semua berkah dari semesta untuknya. Oleh karena itu mari kita sadari sepenuhnya semua kemewahan yang dipersembahkan oleh Allah kepada kita. Tidak ada satu peristiwa pun yang datang kepada kita tanpa tujuannya. Tidak ada satu peristiwa pun yang datang kepada kita tanpa alasannya. Semua terjadi demi cinta, demi kebijaksanaan, agar jiwa-jiwa kita selalu tumbuh. Oleh karena itu, mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah dengan penuh kesadaran. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Segala puji habis untuk-Mu ya Allah. Tidak ada sedikit pun kebaikanku, tidak ada sedikit pun jasaku. Karena aku hanya dipakai sebagai kepanjangan tangan-Mu untuk menyampaikan cinta kasih. Para sahabatku, marilah kita awali kajian di hari yang penuh berkah ini, seraya terus-menerus merasakan kehadirannya dalam diri kita. Karena Dia tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Seraya memohon ridhonya, memohon berkahnya. Kiranya semua ilmu yang dibicarakan kita hari ini menjadi energi baru, menjadi sudut pandang baru yang selalu meningkatkan kita kepada kesadaran baru. Kita sapa asmanya dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita hari ini, kita akan bicara tentang bagaimana caranya mengubah realitas dunia dengan satu kekuatan yang ada dalam diri kita. Yang kekuatan itu sudah ada, tidak perlu dicari. Kekuatan itu sudah diberikan saat kita lahir.
Dan kekuatan itu hanya perlu diizinkan saja oleh kita. Sekali lagi, kekuatan itu sudah ada bahkan saat kita lahir. Dan kekuatan itu tidak perlu dicari. Karena hidup bukan soal pencapaian. Hidup bukan soal mendapatkan. Tapi hidup itu adalah tentang mengizinkan. Dan kenapa kita hidupnya, realitas kehidupan kita tidak seperti yang kita mau? Penuh dengan kesulitan, penuh dengan konflik, selalu kekurangan. Harus bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Sebetulnya karena kekuatan itu sampai hari ini oleh diri kita belum diizinkan. Sekali lagi, hidup bukan soal mendapatkan, tapi hidup adalah tentang mengizinkan. Itu sebabnya pengalaman hidup saya, pengalaman mempraktekkan ilmu ini, pengalaman yang sangat dahsyat ini, saya bagikan kepada para sahabat semua sebagai bentuk cinta kasih saya kepada semesta. Kalau saya berbicara kekuatan langit, bukan berbicara langit yang fisik. Saya sedang berbicara satu kekuatan yang tersembunyi pada diri setiap manusia. Itu sebabnya di Quran surat An-Nas ada kata-kata minal jinnati wan nas. Jadi di balik nas itu ada jin. Jin itu bahasa Arab, sesuatu yang tersembunyi. Yang tersembunyi itu adalah daya semesta. Yang tersembunyi itu adalah kekuatan positif. Yang tersembunyi adalah cinta yang diberikan sejak kita lahir ke alam semesta ini. Sayang sekali banyak manusia yang belum sadar untuk mengizinkan kekuatan itu. Lalu kehidupannya seperti itu saja. Terjebak dalam siklus konflik yang terus-menerus. Terjebak dalam siklus kesulitan yang terus-menerus. Terjebak dalam siklus kehampaan yang terus-menerus, yang tiada berakhir. Sudah banyak melakukan berbagai rutinitas. Tetapi rutinitas yang dilakukan tanpa kesadaran tidak akan pernah menolong kita. Itu yang ingin saya sampaikan. Yang saya sampaikan ini bukan teori, tetapi sesuatu yang bisa dibuktikan. Sesuatu yang sangat luar biasa. Saya menyebutnya mukjizat. Mukjizat itu bukan sesuatu yang terjadi karena melanggar hukum alam. Bukan. Justru mukjizat itu sesuatu yang terjadi, keajaiban yang terjadi karena kita bisa menselaraskan diri dengan hukum alam. Karena banyak orang yang memahami seolah-olah mukjizat itu adalah kehususan yang diberikan Tuhan kepada seseorang dan dianggap sesuatu yang melanggar hukum alam, sesuatu yang anomali, sesuatu yang tidak biasa. Padahal mukjizat itu sendiri adalah saat kita bisa berselaras dengan hukum alam. Disitulah ada keajaiban, disitu ada mukjizat. Banyak istilah-istilah yang kita kenal dalam kehidupan kita yang sebetulnya kita salah memahami karena kita hidup seperti kebanyakan orang. Nyaris tidak berpikir, nyaris kreativitas kita tidak pernah tumbuh. Kita membiarkan diri kita dalam kebodohan, dalam keserakahan, dalam kegelapan, dan mengizinkan diri kita digunakan orang, berada di jalan orang. Itu kesalahan kita sendiri, lalu membuat kita menjadi sama sekali tidak berdaya, dan kita melupakan kekuatan itu sepanjang hidup kita. Oleh karena itu, untuk memasuki kajian kita hari ini, saya akan mengawali dengan satu pendahuluan. Para sahabat, kami diajarkan oleh leluhur kami, para suci, para sunan, para wali. Kalau dalam bahasanya orang Sunda, hirup teh eueuh nanaon. Hirup teh teu nanaon. Hirup teh moal nanaon. Ini ajaran kelihatannya sangat sederhana. Tapi kalau kita menyelami lebih dalam,
Ini adalah pelajaran tentang intisari dari tauhid sebetulnya. Bahasa Indonesianya, hidup itu tidak ada apa-apa. Hidup itu tidak apa-apa. Dan hidup itu gak akan apa-apa. Karena semua yang disebut apa-apa adanya di sini. Adanya di sini. Coba kita flashback dulu ke belakang. Masih ingat gak Bapak Ibu semuanya? Kapan kita mulai bernafas? Ingat gak? Saat kita lahir ke alam semesta ini, ada yang mengantarkan kita. Yang mengantarkan kita itu namanya adalah air ketuban. Dan air ketuban itulah yang menjaga kita selama dalam rahim. Makanya rahim menjadi tempat yang sangat aman dari segala goncangan, dari segala gangguan. Karena tubuh kita saat itu diselimuti oleh sesuatu yang amat kuat yang bernama air ketuban. Saat tubuh kita dibungkus oleh air ketuban itu, saat itu kita tidak melihat. Saat itu kita tidak mendengar. Saat itu kita tidak bernafas. Dan saat itu kita pun tidak bisa bicara. Kita berada di alam yang hening, bening. Itu yang disebut dengan alam surga yang pertama. Dan saat ketuban itu pecah, mengantarkan kita dalam kelahiran. Saat pertama kali kepala kita nongol dari rahim ibu kita ke alam semesta, saat itulah napas pertama masuk. Dan ketika napas yang pertama masuk ke dalam tubuh kita dari alam semesta ini, kita terhubung dengan ruang kosong di semesta ini. Saat itulah kita disebut mengalami kehidupan. Itulah awal kita bernafas. Dan sepanjang kita hidup, ada yang umurnya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Sepanjang kehidupan itu, nafas itu cuma keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk. Siklus itu yang terjadi sepanjang hidup kita. Dan pada akhirnya, ketika tubuh ini sudah tidak layak lagi untuk melanjutkan kehidupan, maka pada saat itu napas akan keluar dan tidak masuk lagi. Itulah yang disebut dengan menghembuskan napas yang terakhir. Jadi sepanjang siklus napas itu masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar, disitulah segala kejadian, segala peristiwa dalam hidup dirasakan, dialami oleh kita. Tetapi berapa banyak manusia yang sadar tentang kekuatan dari nafas itu? Berapa banyak? Nyaris kita semua tidak menyadari kekuatan itu. Dan kita hanya berfokus kepada apa yang kita cari. Kita berfokus pada apa yang kita inginkan. Menyadari sang hidup saja pada diri kita yang tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk, yang bernama nafas. Nyaris nggak ada waktu. Padahal nafas bukan sekedar oksigen yang masuk, tapi nafas itu adalah sebuah upacara sakral yang terjadi pada setiap manusia. Nafas menghubungkan diri kita yang di dalam dengan semesta tanpa batas. Nafas bisa menjelajahi lapisan-lapisan kesadaran yang ada pada diri kita. Bahkan nafas bisa menghubungkan yang disebut dengan pikiran sadar dengan pikiran bawah sadar. Nafas bisa menenteramkan. Nafas bisa mendamaikan. Nafas bisa membuat seluruh saraf-saraf dalam tubuh kita pun mengalami relaksasi. Jika nafas itu disadari. Kita punya nafas masuk keluar di sepanjang kehidupan kita. Tapi berapa banyak orang yang menyadari keberadaan dari nafas itu? Saat nafas disadari,
Disitulah kita terhubung dengan inti kehidupan kita, dengan sang keberadaan, dengan sang kehadiran. Bahkan seluruh sistem saraf kita menjadi damai, menjadi tenang saat itu. Nanti di akhir sesi, saya akan mengajak para sahabat semuanya untuk mempraktekkan ini. Sederhana, tetapi sangat luar biasa. Bahkan napas pun sebetulnya, ketika bukan sekedar diizinkan untuk otomatis, tetapi napas itu ada ritmenya, ada ritmiknya. Ketika napas itu diatur masuknya, diatur keluarnya, bahkan bisa memberdayakan kehidupan kita, bahkan bisa mengubah realitas kehidupan kita. Tubuh kita ini kelihatan saja secara kasat mata karena keterbatasan penglihatan kita sebagai tubuh fisik yang padat. Tapi kalau tubuh ini dibelah-belah, ternyata bagian yang paling kecil dari tubuh disebut sebagai atom. Itulah yang membentuk tubuh kita. Dan ternyata di balik atom ada lagi yang disebut dengan partikel-partikel subatomik. Ada elektron, ada proton, ada neutron, ada quark, ada inti atom. Tetapi yang lebih dahsyat lagi, ternyata 99,99% atom yang menyusun tubuh kita sebetulnya itu adalah ruang kosong. Bahkan para ilmuwan fisika sekarang sudah menemukan yang disebut dengan elektron, proton, positron, neutron, yang disebut sebagai partikel, yang disebut sebagai materi. Bahkan pemikiran itu sekarang sudah digugurkan oleh teori baru dalam fisika yang bernama fisika kuantum. Ternyata mereka semua bukan partikel, mereka semua bukan materi. Mereka semua ternyata hanyalah pusaran-pusaran energi kecil yang disebut dengan unsur utama pembentuk medan kuantum. Jadi ternyata kalau tubuh kita dipecah-pecah, bagian akhir dari tubuh kita hanyalah pusaran-pusaran energi yang bergerak di ruang kosong. Begitu juga tumbuh-tumbuhan, begitu juga batu, begitu juga besi. Semua yang disebut materi yang kelihatan padat, cair oleh kita, semua ternyata unsur pembentuknya adalah pusaran-pusaran energi yang membentuk medan kuantum. Orang sudah sampai di titik itu pemikirannya saat ini. Sehingga keyakinan-keyakinan leluhur kita, spiritualitas kuno yang dulu tidak terjelaskan, dengan pemikiran sains, dengan pemikiran modern, sekarang semuanya menjadi terjelaskan. Komunikasi antara mikroskop dengan meditasi sekarang terhubung. Air yang saya pegang ini, ketika saya sebut terima kasih air, kamu hebat, begitu dilihat oleh mikroskop elektron, ternyata struktur kristal air ini menjadi cantik seperti diamond, memancarkan keindahan yang luar biasa. Apa artinya? Mikroskop dengan meditasi sudah berkomunikasi saat ini. Laboratorium, tempat penemuan-penemuan sains, bahkan sekarang sudah terhubung dengan dunia spiritual. Jadi kalau ada orang yang memisahkan antara laboratorium dengan dunia spiritual, itu karena kurang gaul aja. Karena tidak tahu, tidak mau menambahkan ke dalam dirinya yang namanya wawasan. Bapak Ibu, mungkin ada yang pernah kehilangan uang 100 juta. Atau 300 juta. Atau 1 miliar. Berapapun itu. Sebetulnya tidak ada apa-apa. Sebetulnya tidak apa-apa. Gak akan apa-apa. Selama pikiran kita sudah selesai. Menjadi apa-apa karena masalah besarnya adalah di sini. Dibicarakan berulang-ulang seolah-olah kehidupan sudah berakhir karena hilangnya uang itu. Padahal nyatanya kita masih bernafas. Nyatanya kita masih bekerja. Nyatanya kita masih berdaya. Kita ditipu oleh diri palsu kita. Seolah-olah kehidupan sudah berakhir. Itu yang terjadi pada kebanyakan manusia.
Sekarang kita flashback ke belakang. Coba ingat-ingat kembali. Waktu umur Bapak Ibu 0 sampai 2 tahun. Waktu umur 0 sampai 2 tahun. Kalau nggak ingat pada peristiwa itu, lihat saja anak kita saat umur 0 sampai 2 tahun. Dikasih makan bubur, nggak menolak. Dikasih minum air putih, nggak menolak. Dikasih jus apapun buatan ibu bapaknya, nggak menolak. Dikasih baju apapun, saat itu tidak menolak. Betul? Tidak ada perlawanan sama sekali. Kenapa? Karena saat itu kesadaran murninya masih aktif. Tidak ada penolakan sama sekali. Belum terjebak baik buruk, belum terjebak benar salah. Apapun yang dipersembahkan semesta, nyaris tanpa penolakan. Seperti nafas. Nafas itu tidak bisa ditolak datangnya. Dan tidak bisa ditahan perginya. Betul? Tapi mulai umur 2 tahun sampai 7 tahun. Mulai rewel. Makanan sudah mulai memilih. Baju sudah mulai memilih. Sudah mulai ada perlawanan. Siapa yang mengajarkan itu? Bukankah kita yang mengajarkan kepada dia? Kita mengajarkan benda-benda. Kita mengajarkan baik buruk. Kita mengajarkan benar salah. Ketika dia diajarkan dualitas, saat itulah perlawanan mulai ada. Saat itulah mulai mencengkram dan menendang. Betul? Itu kira-kira umur 2 sampai 7 tahun. Lebih parah lagi, ketika umur naik lagi dari 7 sampai 15 tahun. Sudah mulai memberantak orang tuanya. Sudah mulai melawan orang tuanya. Sudah mulai tinggi suaranya. Bahkan ketika ada yang tidak dia sukai, dia mulai protes. Lebih parah lagi, ketika umur manusia lewat 15 tahun. Betul? Apa yang menyebabkan mereka begitu? Karena kesadaran murni itu sudah terkontaminasi oleh apa? Oleh segala program yang diinputkan oleh lingkungan. Bayangkan ya, saya sering mengatakan, tempat yang paling berbahaya bagi kelahiran seorang anak itu adalah orang tuanya. Tempat di mana dia dilahirkan. Bayangkan orang tua yang kesadarannya rendah, setiap hari berkonflik dengan pasangannya, mengeluarkan kata-kata yang buruk, kata-kata yang negatif. Begitu anak mau sesuatu langsung keluar, oh nggak boleh itu. Cari uang itu susah, hidup itu penuh perjuangan. Bahkan orang tua marah, belotot, mengeluarkan kata-kata dengan suara tinggi. Semua terekam di alam bawah sadarnya anak, menjadi benih-benih realitas. Makanya alam bawah sadar yang ada pada diri setiap manusia, itulah mesin pencipta realitas. Dan semua benih-benih yang bisa menciptakan realitas itu, semua masuk di alam bawah sadar, melewati yang disebut dengan pengulangan. Makanya umur 0 sampai 7 tahun, itu adalah saat yang paling berbahaya. Karena saat itu otaknya anak sedang terbuka, merekam semuanya. Karena saat itu ada yang namanya mirror neuron, cermin otak, cermin neuron. Dan semua yang terjadi, yang dia dengar, yang dia lihat, direkam masuk ke alam bawah sadarnya. Dan itu menjadi benih realitas. Dan itu yang membuat kita menjadi sangat kotor hari ini. Kenapa? Kalian mau belajar apa? Mau belajar spiritual, belajar kedewasaan, belajar meniti ke dalam diri, belajar ilmu-ilmu yang tinggi tentang kesadaran. Semuanya menjadi tidak ada artinya jika itu diletakkan dalam wadah yang kotor. Dan wadah kita sekarang sudah kotor. Dari umur 7 sampai 15 tahun, bahkan kita sudah mulai luas pergaulan kita. Bukan sekedar di kula warga, di warga kula, di tata negara, di tata buana. Kita sudah melihat semua yang ada di luar. Disitulah manusia menjadi terjebak oleh benar salah, baik buruk. Dan itulah sumber penderitaan bagi setiap manusia. Dan sama sekali kita tidak sadar bahwa semua realitas yang dibangun oleh kita, yang terjadi dalam diri kita, itu adalah pencerminan dari semua yang ada di dalam diri kita. Di dalam diri kita yang terdalam. Terutama
di mesin pencipta realitas itu yang bernama alam bawah sadar. Makanya kita mulai banyak penolakan. Mulai terjebak benar salah, baik buruk, betul? Menendang, mencengkram. Padahal dulu apapun yang terjadi, tidak apa-apa, gak akan ada apa-apa. Para hadirin, hidup itu tujuan utamanya bukanlah tempat. Tapi tujuan dari hidup yang sebenarnya adalah cara pandang. Cara pandang yang baru untuk melihat sesuatu. Dan semua orang berpikir kalau tujuan hidup mereka adalah suatu tempat. Yang sering disebut surga. Padahal surga itu bukan masalah geografis. Bukan masalah tempat. Surga itu sesungguhnya adalah masalah psikologis. Masalah psikologis. Ternyata bagi sudut pandang kita berubah terhadap masa lalu, kita jadi damai. Kita jadi tentram. Contoh sederhana aja. Saya beri contoh diri saya aja. Saya hidup dalam fase yang sangat sulit. 11 bersaudara, saya anak ke-7. Setiap 2 tahun ibu saya melahirkan. Saya pernah kecewa juga waktu itu karena gagal jadi anak bungsu. Saya pikir setelah 7 akan berakhir, tidak datang lagi. Ternyata masih datang lagi, nyambung lagi 4. Padahal saat itu kehidupan saya juga sudah berada di titik yang sangat sulit. Makan sehari, tidak makan 2 hari, seperti itu. Tapi karena kita percaya, diajarkan oleh bapak saya, bahwa rencana Tuhan itu jauh lebih besar daripada rencana kita. Kebijaksanaan Tuhan itu lebih besar daripada kebijaksanaan kita. Kuncinya cuma satu, sabar. Dan kita menjalani semuanya dengan penuh sukacita. Bahkan tidak diajarkan merasa kekurangan. Walaupun faktanya kekurangan, selalu diajarkan rasa berkecukupan, rasa berkelimpahan. Itu yang diajarkan orang tua saya. Dan saya bersyukur karena sepanjang saya hidup, sepanjang orang tua saya ada, saya tidak pernah melihat keluar dari mulut ayah ibu saya kata-kata yang negatif. Saya tidak pernah melihat mereka berkonflik, apalagi hanya untuk urusan-urusan ekonomi. Diajarkan rasa percaya. Diajarkan ke rasa percaya. Berserah diri itu bukan karena kita putus asa. Berserah diri karena kita merasa kekurangan, putus asa, hanya akan menarik semua keputusasaan dan kekurangan-kekurangan baru. Saya bersyukur karena saya diajarkan berserah diri. Itu karena kita percaya. Kita percaya pada rencana Allah yang luar biasa. Dan saya tidak akan duduk di tempat ini kalau ibu saya bukan yang itu. Kalau ayah saya bukan yang itu. Kalau jalan hidup saya bukan yang itu. Dan ternyata Allah menyiapkan saya untuk duduk di sini. Berbicara seperti ini. Karena untuk menjadi seorang pembahagia itu, syaratnya kita harus melewati jalan-jalan ketidakbahagiaan yang panjang. Bagaimana kita bisa menolong orang kalau kita belum bisa menolong diri kita sendiri? Bagaimana kita bisa tata warga kalau kita belum bisa tata sarira? Selalu diajarkan untuk selesai dengan diri kita sendiri. Tidak boleh merasa kekurangan. Diajarkan selalu merasa berkecukupan, berkelimpahan. Dan saya baru tahu teori-teorinya sekarang. Ternyata itu yang disebut dengan syukur. Menerima semuanya tanpa syarat. Jadi kata-kata yang terngiang di telinga saya, bahwa hidup itu eueuh nanaon, teu nanaon, moal nanaon. Itu yang sangat menenteramkan. Sekali lagi Bapak Ibu, begitu sudut pandang kita berubah terhadap masa lalu,
tidak menganggap semua kesulitan-kesulitan yang dialami sebagai musibah, tetapi itu adalah jalan dari Tuhan untuk membuat kita menjadi bijaksana. Jalan dari Tuhan untuk membuat kita besar. Itu adalah kebutuhan kita, karena Dia sedang menyiapkan kita untuk tujuan Dia, bukan karena kita sedang mengikuti keinginan-keinginan dan ego kita. Makanya saya berani mengatakan bahwa tujuan hidup yang sebenarnya adalah sudut pandang baru, bukanlah suatu tempat. Kita berada di tempat yang nyaman kelihatannya. Mohon maaf, rumahnya mewah. Yang suami ganteng, yang istri cantik. Tetapi dia berpasangan karena tidak saling membutuhkan. Ada niat lain yang terselubung di situ. Saya percaya di tempat itu akan terjadi neraka. Di tempat itu akan terjadi konflik yang berkepanjangan. Di situ akan terjadi kehampaan. Tidak ada apa-apa.